Salam hangat rekan-rekan sejawat dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Angkatan 2, Latsar Golongan 2, Kementerian Sosial Republik Indonesia, akan memaparkan analisa terkait penerapan baik pelayanan publik. Sebelumnya akan kami tampilkan video terkait pelayanan publik. Berikut video tersebut. Dalam mendapatkan layanan, sebelumnya kantor layanan pemerintah terletak terpisah-pisah sehingga memakan waktu dan biaya. Belum lagi kesan birokrasi yang berbelit dan fasilitas yang belum ramah kepada masyarakat. Namun kini, pelayanan pemerintah telah bertransformasi. Pemerintah berusaha menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pusat pelayanan yang modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Sejumlah unit pelayanan perizinan dan non-perizinan diintegrasikan dalam satu gedung mall pelayanan publik, mulai dari layanan kependudukan, pajak, layanan kepolisian, BPJS, perizinan usaha, imigrasi, hingga kantor urusan agama yang juga menyediakan bilik pernikahan serta unit layanan lainnya. Lahirnya konsep mall pelayanan publik terinspirasi dari Public Service Hall milik Georgia dan Hasan Sitmat di Azerbaijan. Sejak tahun 2017, Kementerian Pan-RB melakukan kerjasama dengan kedua negara tersebut untuk mengembangkan konsep pelayanan serupa diterapkan di Indonesia, Kabupaten Banyuwangi, DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Batam menjadi pionir berdirinya mall pelayanan publik di Indonesia. Membangun mall pelayanan publik tidak semudah membalik telapak tangan. Ada 5 tahap utama yang harus dilakukan, yaitu koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kerja mall pelayanan publik, penyiapan sarana prasarana dan SDM, penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama, serta peresmian. Dalam perjalanannya, mall pelayanan publik dikemas menjadi pusat pelayanan publik yang ramah kaum rentan. Sarana bagi ibu hamil dan menyusui, kaum disabilitas, dan lansia harus disediakan. Beberapa fasilitas yang juga tersedia adalah counter layanan, tempat bermain anak, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, ATM center, meeting room, toilet, dan pojok baca. Pada masa pandemi COVID-19, mall pelayanan publik berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Tak hanya itu, ada berbagai langkah dan inovasi pelayanan pada tiap mall pelayanan publik untuk mengurangi penularan COVID-19. Hingga awal tahun 2021 telah beroperasi 35 mall pelayanan publik yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Baik, demikian video mengenai mall pelayanan publik. Selanjutnya adalah paparan analisa terkait video tersebut. Analisa pertama adalah terkait nilai-nilai Wall of Government yang akan dibawakan oleh Mas Dimas Putra Pradana. Kepada Mas Dimas, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Sulaiman atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan analisa terkait dengan whole government dalam video tersebut. Menurut pendapat saya, transformasi layanan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan beberapa pemerintah daerah berupa menyatukan pelayanan-pelayanan publik dalam satu gedung yang disebut Mall Pelayanan Terpadu, merupakan sebuah contoh dari penerapan whole of government. Whole of government sendiri adalah pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintah. Dalam video tersebut, beberapa layanan publik seperti layanan kependudukan, pajak,
kepolisian, BPJS, perizinan usaha, imigrasi, dan kantor urusan agama dijadikan dalam satu tempat untuk memudahkan kolaborasi dan mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pendekatan WOG pada mall pelayanan publik masuk ke dalam kategori koordinasi, di mana instansi pelayanan yang terlibat tidak mengalami perubahan struktur organisasi, hanya proses kolaborasi dan kerjasamanya yang dijadikan satu tempat. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dimas. Selanjutnya, analisa terkait nilai-nilai pelayanan publik yang akan dibawakan oleh Mas Muhammad Afif. Kepada Mas Afif, kami persilahkan. Terima kasih Mas Sulaiman atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisa menurut pendapat saya terkait pelayanan publik pada video tersebut, di mana bisa kita ketahui sendiri bahwa pelayanan publik sendiri itu adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi masyarakat atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di sini, pemerintah yang sebelumnya kantor layanan publik itu terpisah dan memakan waktu serta biaya yang seolah-olah kesannya membuat birokrasi itu berbelit dan fasilitas yang benar-benar belum ramah terhadap masyarakat. Dengan adanya mall pelayanan publik ini, maka pemerintah telah bertransformasi. Sejumlah unit pelayanan perizinan dan non-perizinan pun diintegrasikan dalam satu tempat layanan. Pemerintah juga berusaha untuk menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pusat pelayanan yang modern. Maka daripada itu, pemerintah berhasil menjalankan terkait pelayanan publik yang membuat segala prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, efisien, efektif untuk melaksanakan semua prosedurnya. Jadi, semua dapat diakses dengan lebih kompak karena tidak harus berpindah-pindah tempat. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Sulaiman. Terima kasih, Mas Afif. Selanjutnya adalah analisa terkait manajemen ASN yang akan dibawakan oleh Mbak Tri Handayani. Kepada Mbak Tri, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Sulaiman. Kalau dilihat dari kacamata manajemen ASN itu kan merupakan pengelolaan ASN. Untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai besar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Setiap ASN juga harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku sesuai dengan Undang-Undang ASN, bebas dari intervensi politik, dan tentunya berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sebagai ujung tombak dalam melakukan pelayanan di mall pelayanan publik dan juga sebagai representatif dari instansi pemerintahan. Setiap ASN wajib untuk memahami, menganalisa, dan mengaplikasikan 14 unsur-unsur yang menjadi nilai kepuasan pelanggan atau masyarakat, yaitu 1. Kemudahan dalam prosedur pelayanan, 2. Kejelasan akan persyaratan pelayanan, 3. Kejelasan petugas pelayanan terhadap konsistensi waktu kerja, 4. Kedisiplinan dan kesungguhan petugas memberikan pelayanan secara konsisten, 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, 6. Kemampuan petugas pelayanan dalam menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat, 7. Kecepatan target waktu pelayanan, 8. Keadilan mendapatkan pelayanan tanpa membedakan golongan status masyarakat yang dilayani, 9. Kesopanan dan keramahan petugas, 10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu terjangkau oleh masyarakat, 11. Kepastian biaya pelayanan yang telah ditetapkan, 12. Kepastian jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 13. Kenyamanan lingkungan pelayanan, dan 14. Keamanan pelayanan, jadi masyarakat merasa tenang saat mendapatkan pelayanan. Demikian pendapat saya mengenai transformasi pelayanan di mall pelayanan publik dilihat dari kacamata manajemen ASN. Saya kembalikan ke Mas Sulaiman. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Tri. Demikian paparan dari masing-masing nilai terkait pelayanan publik. Maka dapat kami simpulkan bahwa mall pelayanan publik merupakan pelayanan terpadu publik yang meliputi pelayanan barang ataupun jasa ataupun administrasi, baik pusat maupun daerah, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, yang seyogyanya mengoptimalkan upaya kolaboratif, koordinasi, dan integrasi dari keseluruhan sektor whole of government. Adapun apabila dilihat dari kacamata manajemen ASN,
ASN sebagai ujung tombak wajib mengetahui, menganalisa, dan mengaplikasikan berbagai unsur yang menjadi nilai kepuasan pelanggan dalam upaya pelayanan publik yang optimal. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Salam semangat, terima kasih.